mau sholat? Beda nggak orang yang sholat karena yakin sama sholat karena pengen dijenguk umum? Beda. Nah, problem sekarang adalah orang itu tidak yakin sama tindakannya. Jadi ada prospek itu prospek kosong. Beda orang kalau prospek yakin, beda orang sholat karena dia tahu ini bakal masuk surga di Allah, surga. Allahu Akbar. Surga ini udah yakin dia sholatnya pasti masuk surga. Ini kasih Allah kasih terbaik. Yakin. Beda nggak sholatnya? Beda. Coba kalau yang tidak yakin masuk surga. Bikin gerakan baru seperti ini. Atau yang lebih parah, dia nggak sholat sama sekali. Kenapa ada orang nggak sholat sama sekali? Dia karena nggak yakin. Nah, jadi apa sih faktor orang nggak bergerak di jalan? Karena dia punya keyakinan bahwa gerakan dia ini akan membuat dia mencapai tujuannya dan dia yakin tujuannya itu pasti dia capai. Baru dia mau jalan. Sekarang saya tanya, apakah member baru punya ini? Punya. Semua member punya? Punya. Makanya kita gak kasih duit. Apa yang buat Anda sebenarnya ngutang, minjem, minta, apalagi pakai duit tabungan apa? Anda yakin kan sama bisnis? Orang yang gak tahu nggak? Karena apa? Kita yakin sama bisnis. Wah, impian tercapai. Pertanyaannya, kenapa nggak sukses? Sosial udah yakin ya? Karena ini naik turun. Maka keyakinan itu tidak boleh goyang sedikit pun. Sedikit pun nggak boleh turun yakin itu. Pertama, yakin sama diri sendiri. Kalau kita orang hebat, kita luar biasa. Saya diciptakan untuk hal yang luar biasa. Dan saya diciptakan untuk membahagiakan kedua orang tua. Anda harus yakin itu. Saya dikasih sempurna untuk saya bisa kasih kepada orang tua. Yakin dulu. Yakin dulu. Kan kalau nggak ada yakin nggak bisa ada sholat. Rukun iman yang pertama apa? Rukun Islam yang pertama Islam. Rukun Islam. Yang pertama apa? Syahadat. Keyakinan. Menanamkan keyakinan. Sudah itu apa? Sholat. Apa tindakannya? Sholat. Puasa. Zakat. Haji. Gede bingung gede. Kalau beda sosial ada yang gede gitu deh. Das, yang mesin nyambung ya. Jadi yang menggerakkan kita bertindak itu harus yakin sebenarnya. Ya, saya pasti bisa mencapai impian dan saya yakin apa yang saya lakukan setiap hari ini akan membawa saya ke impian. Itu harus yakin. Kenapa? Karena kita punya yang Maha Pencipta. Tuhan pasti lihat aku, Tuhan pasti lihat perjuangan aku, Tuhan pasti lihat keinginan aku, niat aku baik, gerak aku baik, aku siap berjuang, aku tidak malas, aku siap bertempur untuk Tuhan. Tuhan, aku yakin Tuhan pasti lihat. Coba kalau kayak gitu deh, yakin deh. Keluar rumah, Bismillah, posting. Udah, nggak posting, besok posting. Besok posting. Belum posting, besok posting. Aku punya Tuhan. Ente nolak, dikasih Tuhan lagi yang banyak. Coba kalau yakin kayak gitu. Ini baru kalau satu orang langsung ragu sama Tuhan. Apa Tuhan pelit sama aku? Nah, kita pala kau udah. Gas, maka harus punya keyakinan yang kedua, keyakinan sama perusahaan Melia. Kenapa kita harus yakin sama perusahaan Melia Sejahtera bisa membuat kita sukses? Karena sudah dibuktikan oleh Melia selama 20 tahun tanpa sedikit pun cacat. Apakah perlu ditanya komitmen 20 tahun dan sudah berhasil membuat siapapun kita, latar belakang apapun, agama apapun, jenis kelamin apapun bisa sukses di Melia Sejahtera? Apa yang harus dibuktikan oleh Melia untuk Anda lagi? Ada nggak seumuran Anda udah punya mobil? Ada. Berarti perlu dibuktikan Melia lagi? Tinggal kita yang kita. Jelas? Yang ketiga apa? Group leader dan support Group system. leader dan Support system. Paham? Siapa group leader? Itulah atlet-atlet Anda yang sudah membuktikan dan membantu Anda setiap hari. Kenapa Anda harus percaya? Karena mereka orang-orang pengalaman. Artinya sebelum Anda lewat jalan situ, atlet Anda udah lewat jalan situ. Kenapa Anda harus nurut? Biar nggak kejeblos di lubang yang sama. Maka kalau Anda pengen sukses, dengerin orang. Tapi ingat, leader yang komitmen. Gampang cara melihat komitmen apa tidak.
setiap hari aktif atau tidak? Di grup aktif atau tidak? Datang ke pertemuan, datang apa tidak? Kalau datang ke pertemuan sebulan sekali, seminggu sekali, sudah mulai lari lucu yuk. Jelas? Tapi kalau dia datang tiap hari, bantu kau tiap hari, menghubungi kau tiap hari, itu wajib Anda ikutin. Jadi nyari update itu harus benar. Siap. Bukan update itu pada ngajak kau deh. Belum tentu dia bakal jadi leader kau. Cari yang mana yang pacak bikin bantu kau Sampai sukses. sukses cepat. Lihat mana yang paling aktif, deketin dia, kejar dia. Ikutin 100%. Kenapa? Dia udah jalan situ. Ya kalau ini jalan, Anda baru mulai, dia tuh udah sini. Dengan arahan ini, dengan arahan dia ini membantu ente makin Cepat. mudah. Jadi hasil-hasilnya ada lubang dikasih tahu jangan lewat sini ya, lewat sini dikit. Kalau lewat sini kau masuk lubang, kau siap kak? Coba kalau tidak dengerin. Misalnya kata apa kau? Kau jangan sering ngomong sama kawan yang lain. Kenapa? Akhirnya pikiran kau terganggu. Biar gelap nggak kena aja. Ya sudah, silakan. Kau jangan masuk lubang. Iya. Aku udah lesu. Salah siapa? Nah, dewe. Jadi fungsi apa dan apa nggak bisa maksa deh. Apa cuma bisa jangan ini ya, gini. Udah gitu doang. Tetap Anda mau jalan di situ jalan lah. Masuk lubang, baiknya apa itu tak? Baiknya apa nih? Kau udah tahu sama dia, masih dibantu. Gila. Ya, dia kau sering mengkhianati dia, tapi dia tetap bantu kau. Kau sering mengkhianati. Omongan kau udah pernah, omongan apa kau udah pernah kau dengar. Tapi ketika kau aku ada CR dia akan bantu kau. Ayo. Siap. Oh, enggak. Jadi membuat kita gagal itu dewe. Yang buat kita masuk jurang, nggak ada hasil tuh gitu. Dan ini harus dijaga sampai kapanpun. Jadi selama Liza masih aktif dia, pegang Liza langsung. Tidak usah tangannya terus pegang, lagi udah kuliah udah. Kak Reza harus pegang tangan Mbak Liza. Ujungnya udah kuliah Liza, betul ya? Gara-gara dipegang kau. Artinya sampai kapanpun, ingat sampai walaupun kau beli mobil, beli rumah, bahkan ngalahin Liza, saya bilangnya. Bahkan ngalahin Liza, kau tetap harus hormat sama dia. Kenapa? Karena tanpa dia, kau tidak akan sampai titik itu. Maka sampai kapanpun, ingat, April itu sampai kapanpun. Selama dia masih aktif, bantuin kau sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Walaupun kau ngalahin dia. Karena tanpa dia, kau tidak bisa 5 pilar. Tanpa dia, Anda nggak bisa marketing. Tanpa dia, Anda nggak bisa MC. Tanpa dia, Anda nggak bisa apa-apa. Nah, jadi jangan cuman sampai setahun. Pas udah beli mobil, mah saya udah pintar. Gak perlu kamu lagi. Percaya omongan saya, durhaka Anda. Ketika durhaka minta itu bonus. Kenapa? Ya karena Anda nggak menghargai berkah apa? Berkah ilmu ya. Berkah ilmu hilang. Manfaatnya hilang. Ya Bu? Siap keras terus ya. Ingat, saya ingin yang aktif setiap hari, berjuang setiap hari. Ingat kata kuncinya. Paham nggak? Kalau udah jarang kumpul, jarang hadir, tak pernah komen, sudah larilah ke kuncinya lagi. Ngerti ya? Kayak Nanda ya. Jadi jangan kok kemarin bersama dia, sekarang dia hilang. Bagaimana? Ya udah cari pucuknya. Ya udah. Mana? Masih ada Pak Rizka, masih ada Pak Widya, masih ada saya, masih ada Pak Bagir, masih ada Bim Ali, Pak Nababan masuk WA. Berani. Iya laju lah. Itu tapi tidak apa-apa kalau memang kata apa lagi. Ada. Saya hilang kalau deh, kau doain kalau kau juga Pak Widya hilang ya Allah. Pak Reza hilang biar aku ke Pak Nababan. Udah langsung aja langsung ke Pak Nababan. Gampang cara ke mana? Jadi LB langsung ke Pak Nababan. Leaderboard. Kita baru masih whiteboard. Oke, siap terus? Siap. Bingung ya? Maka ini harus dijaga. Keyakinan. Bingung? Harus Jaga. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga keyakinan? Nah, beda. Jadi ku ajarin semua tuh. Paham enggak? Ya, impiannya sudah, cara menjaga tindakannya sudah, orang sudah. Gimana Kak cara menjaga keyakinan? Gimana cara menjaga iman? Ayo ada yang jawab. Gimana cara menjaga iman? Gimana cara menjaga biar kita selalu apa tuh rajin sholat? Ngumpul sama circle. Berarti dari sisi mindset, pola pikir, apalagi sudut pandang, prinsip,
ini yang akan berpengaruh pada itu. Anda perhatikan, ya. Member baru waktu posting juga orangnya. Positif. Yakin tak dia? Makanya dia adalah prospek kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Benar? Betul. Kenapa orang mau bertindak? Karena dia yakin. Kenapa dia yakin? Karena otaknya positif pasti. Mindsetnya, pikirannya, pola pikirnya positif. Kenapa dia masuk prospek? Bisa jadi keyakinannya. Kenapa bisa turun keyakinan orang? Karena pikirannya ada yang masukin negatif. Maka pikiran ini, mindset ini akan dimasuki yang namanya informasi. Informasi ini banyak, bisa negatif, bisa positif, Kenapa member baru ada yang berhenti? Karena pasti otaknya negatif. Siapa yang negatifin dia? Bisa orang lain, bisa dirinya sendiri. Benar atau salah? Kenapa Anda semangat jadi down? Jadi kita buka-bukaan aja. Kenapa Anda bisa down? Karena pasti ada informasi yang masuk ke otak Anda yang tidak bisa Anda filter. Betul? Oke, lagi prospek ditolak. Allah, sakit. Nah, capek aku prospek. Tidak positif. Terus Anda kasih informasi kan ke otak Anda. Anda bilang apa? Melia? Apa? Melia susah. Maka ketika informasi negatif ke otak Anda, Melia susah, maka otak Anda bilang apa? Susah. Karena filter Anda jelek, harus diganti. Itu udah bulukan. Bu, Melia susah. Jelas? Maka ketika mindset kau bilang apa? Iya, susah. Maka keyakinannya prospek. Padahal dia rajinnya di prospek awal. Ya Bu? Maka informasi yang masuk ke dalam pikiran itu hanya bisa dijaga oleh dirinya sendiri. Kenapa kita harus punya ilmu? Karena ilmu adalah filternya pikiran. Kenapa Anda harus training? Karena training adalah filternya pikiran. Apakah di Melia orang yang sudah beli mobil bisa hilang keyakinan? Bisa. Kalau dia bergaul di tempat yang salah. Makanya ada kata-kata majalis. Kita duduk dengan siapa akan mempengaruhi kita seperti apa. Kenapa? Karena ketika ngobrol sama orang sukses yang dibahas selalu positif. Maka yang masuk ke dalam otak positif, memunculkan keyakinan. Kenapa nggak boleh bergaul sama yang negatif? Karena dia memberikan informasi ke otak, maka akan memberikan keyakinan. Sampai sini nyambung? Paham? Benar apa salah? Benar. Jelas? Kenapa orang habis sholat Jumat rajin sholat lagi? Karena yang masuk ke otak dia positif. Benar apa salah? Benar. Ayo, ini saya benar apa salah? Benar. Betul? Coba diperhatiin, Anda tanya diri Anda aja. Kenapa Anda yang awalnya rajin tiba-tiba tidak rajin? Penipu. Rusak otak. Iya, aku penipu aku nih. Tidak punya ilmu. Masuklah informasi negatif. Keyakinan langsung turun. Awalnya kemarin prospek rajinnya. Ayo, bisa ini. Ayo, tiba-tiba penipu. Iya. Langsung turun dari sini. Tindakan bilang, efeknya rusak. Ada orang sudah keluar negeri beli mobil, beli motor, salah bergaul, tidak pernah merapat ke pertemuan, apa yang terjadi? Cara berpikirnya udah mulai beda. Makanya kenapa Anda harus kumpul seperti ini deh? Sebenarnya buat apa? Buat menjaga pikiran Anda, karena Anda belum ada filternya. Kenapa kami kumpulin Anda? Nyelamatin Anda. Member baru punya mimpi, punya tindakan, punya keyakinan, tapi nggak punya ilmu. Member baru tuh deh, kalau dia terus bisa ngejaga pikiran
pikirannya sukses pasti. Benar. Keyakinan tertinggi seorang member ada pada member baru. Member baru itu adalah orang yang paling jernih otaknya. Kenapa? Karena dia rela keluarin 10 juta, 20 juta, 5 juta, 3 juta untuk suatu harapan. Dan dia siap bertarung. Apa yang rusak? Dia uji bertarung, ada yang masukin dalam otak dia. Bisa dari orang lain, bisa jadi. Tapi kalau dia bisa jaga pikiran dia terus jalan. Tukang tipu bodoh. Coba kalau kayak gitu. Orang jalan, kita jalan. Woi, udah jelas. Yuk, makasih. Jalan terus sampai deh. Dia ngomongin, woi, tukang obat, ya kok tukang apa? Tapi jalan terus. Nyampe gak? Nanti orang-orang itu bilang apa? Hebat emang dia, kita menonton. Bener salah? Bener? Iya Pak? Coba, kalau ada kan banyak kan kayak gini, woi tukang obat kurang ajar, woi. Lupa langsung. Kurang ajar, ngomong apa tadi? Dengerin ego deh, lewat ini. Bener? Ada downline kan? Susah diajarin. Sorry, belajar lah pula. Saronian, lupa langsung omset. Ada yang rusak? Downline, suka bantah. Benar, cepat aja. Minggu apa dah? Melok sudah. Melok beda. Cepat dikit lah. Jadi jangan sampai enggak ditolak. Udah lah, prospek lagi. Kalau itu aman dah? Aman. Prospek ditolak. Kenapa? Hidup aku begitu susah. Kemana? Langsung kan aku shower itu bayang. Pengen nangis. Wah, sedihnya hidup dia. Hah? Coba. Kalau cewek itu berhenti tidak ada. Apa yang buat orang berhenti bergerak? Karena ada yang rusak otak dia. Betul. Mimpi, yakin. Wah. Apa? Tukang obat. Tukang obat aku ya. Iya. Ketemu apply-nya. Kenapa berhenti? Aku tukang obat. Apa salahnya? Kalau kita jual obat, apa emang? Ada ya, bismillah. Yakin lagi tak? Ayo. Udah lagi tak? Berhenti lagi tak? Hei, penipu. Datang lagi apply-nya. Kenapa? Enggak, udah penipu. Penipunya di mana gitu? 20 tahun ini apa yang nipu? Udah berpolis itu. Iya sih. Jalan aja. Mimpi udah. Member tuh gitu semua deh. Jadi yang buat dia ada nyampe-nyampe apa? Banyak stop. Mimpi. Cantik betul ya? Wah, sini dulu. Nemuin cantik dikit. Ada yang itu? Ada. Virus merah jambu. Cantik. Sini dulu dah. Apa kabar? Sehat apa nih? Coba. Lupa ada mimpinya. Ngerti? Jadi di sini ya. Makanya kalau ada sering kumpul, ketemu apa ya, itu aman gak ini Anda? Aman. Coba kalau Anda sama apa itu dia sama Liza itu gitu. Apa? Dia coba nyampe dah? Nyampe. Enggak ada waktu itu diberikan negatif. Kalau kawan pegang menipu, Liza yang namatin apa? Betul nggak? Begitu. Nah, jadi kalau udah itu doang. Jadi saya cuma pengen bilang sama Anda, ini problem Anda cuma di sini, nggak ada lagi. Apa lagi problem Anda? Apa coba? Nggak ada problem Anda tuh, Anda bisa jaga ini, udah. Betul? Coba kalau member-member baru Mas ini, udah jalan aja udah. Udah terlanjur masuk kan? Ngapa harus dipikirin lagi? Kayaknya aku berhenti aja. Masa depan aku bukan ini. Ngapa nak mikir kayak itu? Ngapa? Lebih lagi, Aku tidak bisa hidup seperti ini. alain dan sumpah. Ya sudah, kuliah. Itu jangan lebih baik, bisa sejam 2 jam, bisa Zoom. Yang penting gerak. Ini baru ada dikit-dikit dong. Nangis dulu. Menenung dulu di kepala, apakah hidup aku salah? Apakah keputusan hidup aku ini salah? Coba-coba cek itu mana-mana sukses. Siap? Siap. 2023
Oke, 1 tahun kita udah jalan 2002. Iya. Bagi Anda yang sudah member, mana yang member? Udah setahun dari awal, udah join dari Januari 2023, udah join dari Januari. Dan sebelumnya, itu dia, ayo kenalan. Yang sebelumnya dari Januari, pokoknya udah setahun lebih. Kenalan, lebih tinggi. Oke, coba Anda perhatiin dari atas sampai bawah. Saya. Oke, saya minta bukunya keluarin. Ya, yang 6 bulan mana 6 bulan? Udah 6 bulan ke atas. 6 bulan. Tari. 6 bulan, 6 bulan sampai setahun. 6 bulan. Oke, yang 3 bulan ke atas. 3 bulan ke atas. Oke, sip. Oke. Buka buku Anda, lihat ini. Saya minta evaluasi 2023. Dari semua ini, yang mana yang Anda lakukan kesalahan? Apakah Anda malas prospek, atau Anda malas belajar, atau Anda gak nongkrong sama kawan yang jelas, atau Anda nggak pernah nonton YouTube Melia? Aku Kak tiap hari nggak nonton, lapor Pak. Ngerti ya? Apa yang Anda salah dalam diri Anda? Oke? Apalagi yang udah lama, Hasbi, Rafika, siapa lagi? Endri, siapa yang lama-lama? Udah lama? Yang udah karatan? Ini, maksudnya apa yang salah dari ente? Pasti ada yang salah, nggak mungkin. Anda galak bergaul, tidak pernah nurut sama upline, besar dia itu, tidak punya tujuan hidup, apa lagi? Tidak pernah mikirin omset, yang penting aku dijenguk upline, apa lagi? Salah-salah nih, tidak pernah datang sama prospek, tidak pernah prospek, training males, apa lagi evaluasi? Nah coba. Kau buka buku, tulis. Saya kasih waktu. Ayo cepat. Tulis. Ayo Ahmad. Tulis. Evaluasi apa saja yang Anda lakukan salah? Yang kau juga bikin apa? Yang sebulan juga dapat kok. Selama sebulan ini apa yang aku udah? Aku nih cuma ke base camp seminggu sekali, wajar banget sih. Berarti itu tulisannya, ya salah lingkungan. Sekarang. Masih beda ya. Cari pokoknya di situ apa yang salah. Kalau sampai ada yang salah, aku nak tanya, nak tahu aku, kok bisa belum sukses? Berarti materi ini salah. Kak, aku mindset aku udah bagus kak, prospek udah sering kak, belajar udah rajin kak, udah baik aja. Lama tinggal loh, prospek nanti tiap hari kak, dan makan udah undang. Evaluasi ya, judulnya evaluasi 2023. Yang kamu tulis itulah yang membuat kamu gagal. Kamu harus benci sama yang kamu tulis itu. Itu dalam diri kamu semua. Kamu harus benci dengan apa yang kamu tulis itu. Gara-gara tahu ya, gara-gara tahu itu ya, gara-gara tahu ya, atau tidak jadi di mobil, gara-gara tahu. Benar tak? Gara-gara dia tak? Benar. Coba kalau kau dapatkan itu. Gara-gara tahu, gitu ya. Yang aja belum. Kau cap kalau. Tapi jangan dulu, jangan. Benci. Dan mati itu gara-gara tahu ya. Benci. Gara-gara tahu sebenarnya. Ini beneran Pak, maksud saya dalam hati Anda bilang itu ya. Kalau pernah ada omongin berapa? Menyebabkan kau ini lah. Makanya aku diajak kawan aku terus. Gara-gara kamu ternyata ya. Padahal itu aku ngomong sama diri sendiri. Cakung gitu kan. Kita emang gitu. Gila tak? Gilo. Kita masuk sesuatu gila juga. Gila kan sekarang ya. Tahu sesuatu ini gila.
tidak pernah begitu baca itu. Benar ya aku baca yang dia. Dah? Benci tak sama dia? Itulah dia. Itulah persoalan dengan dia. Jangan sampai itu terjadi di kamu. Mana yang setahun angkat tangan? Itu yang ngehalangi ada punya mobil. Kalau ada mau tahu, nah yang halangi ada punya mobil. Kurang ajar. Itu yang halangi ada punya mobil. Itu yang halangi ada punya iPhone. Itu yang halangi ada punya Luar negeri. Itu yang halangi ada umroh mama kau. Sampai mama kau sekarang berumur, kau udah habiskan 2 tahun di Melia, 3 tahun di Melia, mama kau udah umroh. Itu nak penyebabnya itu nak. Salahlah budaya itu. Pasti nak dihajar budaya itu. Goco-goco budaya itu. Itulah. Itu yang buat mama kau udah umroh. Tari. Itu yang buat kau berhenti kemarin. Benar? Bener. Ya, jadi umroh sama mama kau. Gagal siapa? Budaya itu. Oke? Sudah semua? Ya. Oke, teman-teman semua, hari ini saya ajak Anda berubah. Yang Anda tulis hari ini, ya, itu adalah kesalahan Anda di tahun 2023. Nyambung? Saya pengen 2024 harus jadi orang baru. Nyambung? Siap jadi orang baru? Siap. Jangan lakuin itu lagi kalau 2024 pengen berubah. Kalau masih lakuin itu lagi, ya, tanggung sendiri akibatnya. Maka tahun 2025 ketemu, yang tidak melakukan itu udah pasti sukses 2024. Maka 2025 yang tidak sukses hanya akan melihat kesuksesan orang lain. Tanggung sendiri akibatnya. Siap? Oke. Kalau Anda hari ini punya target, Anda tanya sama saya, "Kak, ini kan target. Kalau misalnya target ini nggak tercapai, apakah saya masih bisa sukses?" Ingat, keyakinan akan impian dan tindakan itu tidak boleh luntur sedikit pun walaupun target itu Anda sudah kejar. Misal, Anda kejar 5 juta, nggak capai 5 jutanya, cuma nyampe 3 juta, tapi Anda sudah berusaha semampu Anda, cuma dapat 3 juta. Paham nggak? Ingat, impian Anda tetap Anda bisa wujudkan. Tetap Anda bisa wujudkan. Tapi waktunya saja yang tertunda. Dan maka Anda harus benci dengan apa yang Anda lakukan kemarin sehingga cuma dapat 3 juta. Maka bulan kedua tetap kejar 5 juta lagi, jangan 10 juta. Ngerti? Impian pasti akan tetap terwujud. Ingat, ngerjain Melia jangan gini. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Gak dapat bonus, udah prospek, gak dapat bonus. Jangan lihat ini. Kalau lihat hasil 1 bulan coy, kerja dulu 30 hari. Jadi kalau mau lihat hasil, lihatnya bulanan, jangan harian. Kalau Anda mau lihat harian, itu kerjanya, bukan hasilnya. Ya bukan? Jadi setiap hari otak Anda apa? Melakukan tindakan hasil omset, lakukan tindakan hasil omset. Kalau memang belum hasil omset, ya udah bisa tanggal 2, bisa jadi tanggal 3, bisa tanggal 4, bisa jadi tanggal 30 jam akhir. Langsung Tuhan kasih 10 juta sponsoran. Asalkan tidak berhenti melakukan. Kan penyakitnya apa? Tanggal 1 nggak ada bonus, tanggal 2 nggak ada bonus, tanggal itu udah ngelakuin ya catatannya. Paham nggak? Tanggal 15 kendor, hilang keyakinan ini. Salah masukin informasi ke dalam mindset. Sepertinya 15 hari nggak ada hasil, nggak ada gunanya Melia. Hilang yakin, hilang semua ini. Padahal Tuhan siapkan Anda di tanggal 25 bonus besar untuk Anda. Tapi karena Anda nggak yakin sama yang punya rezeki, nggak jadi itu masuk. Maka lihat bulanan aja. Kalaupun belum sampai ya udah kejar lagi bulan Februari 5 juta lagi. Tapi Anda nggak sadar kan? Januari Anda udah nabung 3 juta kan? Betul? Kalau Anda sungguh-sungguh pasti dapat 5 juta. Anda kejar Maret 10 juta, tidak dapat 10 juta, cuma dapat 8 juta. April 10 juta lagi. Paham nggak? Jadi harus achieve 5 juta, harus achieve 5 juta. Naik lagi 10 juta, naik lagi 15 juta, 20 juta. Sampai achieve.
dan Anda tidak sadar, kalau ini Anda benar-benar kejar serius, Anda bisa jaga di sini ada kunci di sini. Anda kalau sering bergaul benar, ya ini aman semua. Yang pengen saya bilang, kalau Anda sering merapat, ini ke sini nggak usah dipikirin. Kenapa? Karena kalau Anda positif, pengen sukses, pengen berhasil, pengen apa, dia akan ngasih power ke bawah. Anda lingkungannya tepat, setiap hari nonton YouTube ESN, kumpul sama upline Anda, nggak mungkin upline Anda nggak bahas ini. Jadi sebenarnya dengan Anda sering bergaul sama upline Anda setiap hari sebenarnya membuat Anda cepat mencapai impian, walaupun Anda nggak ngerti apa yang saya bilang. Pokoknya kata Kak Reza, aku nongkrong sama upline Anda setiap hari, aku nelpon sama upline Anda setiap hari, aku nonton YouTube. Itu aja saya lakukan. Sebenarnya Anda itu nyelapatin semuanya. Karena semua pembelajaran Melia arahnya ini kan. Jadi buat apa mikirin ini sebenarnya? Ini gak penting sebenarnya. Saya cuma pengen buka wawasan Anda aja. Tapi yang paling penting Anda di sini. Sehebat apapun prestasi Anda, ini hilang Anda dari Melia. Sudah terlalu banyak kita lihat. Yang udah beli motor, beli mobil, beli rumah, beli Mercy di Melia, itu bisa hilang dari Melia. Salah mengambil informasi. Karena semakin tinggi kamu, semakin tinggi pohon, anginnya makin kencang. Maka jangan Anda bilang orang punya mobil, punya rumah itu gampang. Pak Bagir Anda bilang gampang, tugasnya lebih berat beliau daripada kita. Beliau tinggi, anginnya lebih keras ke dia. Kita ini masih sebesar toge, anginnya masih kecil. Tapi kalau kita pegangan sama orang yang mindsetnya bagus, ini gampang. Anda bergaul sama yang mindsetnya positif, itu mindset Anda. Anda bergaul sama dia terus, aman. Maka perhatian nanti, kalau Anda dekat sama upline, semangat. Kalau jauh, kok ada yang berubah ya? Kan ke sini. Itu bukti kalau mindset Anda nggak kuat. Anda belum ada filter, pola pikir Anda masih jauh. Oke? Kalau saya lihat ini, saya lihat ini. Apa yang Anda lihat dari saya? HP. Apanya? Saya lihat layarnya. Anda lihat apanya? Saya lihat layarnya. Kok bisa beda? Apa? Sudut? Mindsetnya, pikirannya beda. Sudut pandangnya beda. Kenapa hasilnya beda? Karena cara kita ngeliat barang beda. Apa yang membuat bonus saya sama bonus Anda beda? Cara Anda lihat Melia sama saya lihat Melia beda. Handphone ini kalau saya taruh sini, bisa jadi otak kita beda-beda manfaatnya. Ada yang langsung buat jual, ada buat main game, anak saya buat nonton YouTube, saya buat nyari duit. Barangnya satu, manfaatnya beda, tergantung pola pikirnya masing-masing. Jadi apa yang membuat kita beda sama orang sukses Melia di luar sana? Apa yang membuat kita beda sama orang sukses di luar sana? Apa bedanya? Berbeda sudut pandang atau berbeda mindsetnya doang. Doang itu doang. Kalau kita ngomong kita orang sana prospek, kita prospek nggak? Prospek. Betul nggak? Belajar nggak kita? Training nggak kita? Masa training main-main? Masa prospek cuma prospek? Apa yang membuat mereka bisa prospek? Apa yang membuat mereka bisa training? Apa yang membuat mereka pengen push jaringannya untuk training? Karena pola pikir mereka bilang apa? Melia, harta, karun. Kalau kita bilangnya apa Melia? Komunitas. Makanya tindakannya nyambung. Artinya kalau sudut pandang Anda sama kayak saya, kalau saya bolak-balik kayak gini, apa yang Anda lihat? Sama kayak saya. Kalau saya bisa beli mobil, Anda masih bisa beli mobil. Menyamakan sudut pandang. Nah, bagaimana caranya biar sudut pandang kita semuanya sama di tahun 2024? Jangan jauh-jauh dari apa yang Anda. Kalau Anda selalu dekat dengan apa yang Anda, maka percaya sama saya, suatu saat pola berpikir Anda, cara mindset Anda, cara berpikir Anda, pola pikir Anda, semuanya akan sama seperti apa yang Anda. Artinya, kalau udah ini sama, ini pasti sama. Ini sama, kesini sama. Maka apa yang Anda bisa capai, Anda pasti bisa capai, pasti. Problemnya cuma cara pandang yang berbeda. Di Melia ada orang bisa beli Mercy. Kemarin Pak Roy Manik bisa beli BMW. Pak Roy Manik itu member.
Yang saya pengen yakinkan Anda, Pak Roy itu member. Walaupun beliau founder, member, bonusnya sama. Artinya kalau beliau bisa, apa yang beda dia sama kita? Iya, ini yang berbeda. Beliau lihat Melia ini berlian. Kita lihat Melia ini masih sampah, gak ada gunanya, iseng doang, komunitas doang. Makanya hasilnya komunitas. Allah bersama Prasangka hambanya dia. Kalau Anda anggap ini berlian mahal, maka Allah bersama prasangka hambanya. Kalau anggap ini bisnis luar biasa, maka Allah akan kasih sesuai prasangka hamba. Maka hati-hati sama fikih. Makanya saya bilang, yang bisa jaga Anda cuma Anda kan? Betul? Betul nggak? Yang bisa jaga pikiran kamu siapa? Ya kamu. Kami nggak bisa. Saya bisa jaga pikiran kamu di sini. Sudah itu saya nggak tahu lagi di sini kamu ngapain. Entah pulang ke rumah, entah prospek, entah ini, entah kemana, entah main sama kawan lagi, entah ngapain, saya juga nggak tahu ngapain Anda. Ya Bu, tapi tergantung Anda. Siap? Yang Bu di sini? Paham ya? Maka 2024 Anda harus jadi orang baru. Jangan lakukan lagi yang Anda tulis. Itu penjahatnya. Itu penyebab Anda gagal. Itu yang membuat Anda hancur selama ini. Yang Bu, kalau Anda lakukan lagi itu 2024 sama. Tapi kalau Anda lakukan ini, bergaul sama lingkungan positif, jangan terus otak Anda dekat dengan upline Anda, dekat dengan komunitas Anda, di mana ada kumpul melo. Ya enggak? Upline nongkrong sini, ada upline enggak? Ada upline. Bagus enggak upline-nya? Pak Widya, rapat, betul ya? Bawa jari, biar apa jaringan diajak? Menjaga mindset dong. Biar doanya nambah ya. Biar dia galak bertindak. Biar ngasilin om, biar dapat gol, biar impian dia terwujud. Kenapa kita harus bawa jaringan? Biar impian dia terwujud. Coba kalau dia hilang mindset, sekarang saya tanya. Oke, kalau mindset saya bagus, mindset ada hilang. Siapa yang hilang impian? Ade. Bukan saya. Betul? Saya nggak akan kehilangan apa-apa. Saya cuma kehilangan orang. Tapi orang bisa dibikin lagi. Betul. Emang Anda dimulai dari siapa? Dimulai dari saya sendiri kan? Betul. Dimulai dari Fajrin sendiri kan? Karena saya nggak pernah berhenti, maka saya munculkan orang baru lagi. Jadi kehilangan member biasa aja. Betul. Munculkan lagi orang baru. Yang jadi masalah kalau Anda yang hilang. Karena kalau Anda hilang, Anda nggak bisa munculin siapa-siapa. Tapi kalau dolar hilang 1.000, Anda bisa munculin 10.000. Karena ini bisa kita pribadi. Jadi saya tidak pernah takut kehilangan siapapun. Karena saya berawal dari bisnis ini sendiri, maka kalau harus sendiri lagi, nggak ada masalah. Karena saya mulai dari ini sendiri. Apakah saya gabung masuk ada 10 orang lain? Enggak, saya sendirian mulai dari ngundang kok, dari prospek kok biasa aja. Nggak ada masalah, cuma sedih aja. Betul ya? Waduh, tadi teman seperjuangan harus berhenti. Sedih aja. Ya tapi apakah membuat saya berhenti ngejar mimpi saya? Tidak. Pikiran saya. Pikiran kau hilang, pikiran aku hilang. Maka bawa jaringan itu tujuannya apa? Menyamakan pikiran. Kenapa Anda dibawa dari sini? Untuk menyamakan frekuensi. Dan ini nggak bisa sekali, harus sering. Maka dengan sering Anda nongkrong, nanti lama-lama pasti nyambung dewek. Oh gini. Nanti akan bergerak dewek. Tapi kalau jangan kumpul, datang cuma seminggu sekali, ketemu update seminggu sekali, datangilah rumah brand kamu. Gak boleh main ke rumah, yang penting bawa makanan. Yang minta makan, ya mau nggak? Nggak ada masalah, main aja. Ngobrol mereka kangen. Nah dapetin ini soalnya jarang ketemu gak? Nggak ada masalah. Apa? Untuk menjaga keyakinan. Anda kalau udah bilang ini, hancur berpikir. Sekarang saya tanya, kenapa kita sudah ini semua? Karena Melia akan memberikan impian kita terwujud secara 3 generasi. Melia bukan hanya berbicara bertahan hidup. Melia berbicara impian terwujud. Kita membicarakan orang tua bisa naik haji. Melia berbicara mobil mewah. Melia berbicara rumah mewah. Melia berbicara impian-impian besar terwujud. Melia berbicara Paris. Melia berbicara Jepang. Melia berbicara mimpi yang besar. Melia berbicara membantu banyak orang sukses. Melia berbicara memberikan kesehatan ke semua orang. Melia berbicara merubah karakter bangsa. Itu yang Melia ajarkan sampai saat ini. Kenapa kita harus jaga pikirannya?
Karena hadiahnya sangat besar. Kalau di luar sana orang mau kerja gaji 3 juta habis-habisan setiap hari, padahal hanya untuk bertahan hidup. Masa Imelia untuk berubah hidup total, Anda nggak mau menjaga pikiran Tuhan. Ini cuma soal menjaga sini. Ini cuma soal pola pikir. Jadi dari semua ini problemnya, saya cuma pengen bilang ini sebenarnya. Problem Anda semua adalah Anda salah bergaul. Anda salah Bergaul. Kalau Anda pintar bergaul, Anda sukses. Sekarang saya bahas sama Anda. Kalau bara dekat selalu dengan api, panas terus. Panas terus. Tapi kalau bara jauh dari api gimana? Mati. Padam. Ya kan? Paham? Maka satu saran saya, kalau 2024 keyakinan Anda hari ini terjaga, mau terjaga, maka tempel terus apa yang ada. Dekat terus dengan komunitas. Ingat, kita ini semua mindset ada yang gila, ada yang bagus. Hati-hati berkawan ya. Paham nggak? Hari ini kau berkawan sama Tari, Anda Tari posting terus, belum tentu besok. Maka Naya harus minta berkawan. Kalau sudah dia ngasih mindset jelek, tinggalin. Tapi kalau dia masih mindset bagus, tempel. Tiap hari posting, tiap hari tempel. Tapi kalau udah mulai dia ngomong jelek, kok media susah, tinggalin. Jangan sampai orang lain merusak pikiran kau. Ini soal diri sendiri, bro. Ini bukan soal upline, bukan soal dolar, bukan soal person. No, ini soal mimpi masing-masing. Kalau Anda pengen wujud di mimpi Anda 2024, harus jaga pikiran Anda 2024. Dan mulai dari besok 1 Januari sampai habis 30 Desember 2024, ini harus Anda jaga. Siap? Siap. Ya, ini soal Anda. Ini soal Anda. Saya yakin, saya sangat yakin, dan saya yakin ya pasti banyak 2024 Palembang turun mobil. Sangat yakin, sangat yakin. Saya udah kasih apa sih pemahamannya ke Anda. Tapi saya cuma bisa sampai sini. Saya nggak bisa pastikan itu terjaga di Anda terus. Maka yang bisa menjaga Anda. Ya, yang bisa jaga itu Anda. Paham? Saya sering di base camp. Kalau Anda nggak mau merapat gimana? Salah siapa? Saya juga. Kan nggak bisa salah saya lagi. Kalau tapi kakak tidak di base camp, ya udah main ke rumah saya sih. Kalau memang perlu. Nyambung? Paham di sini? Saya nggak bisa mastiin Anda sukses, tapi saya bisa kasih tahu ini caranya sukses. Tetap penentunya diri masing-masing. Oke? Mulai buat target teman-teman. Jaga pikiran Anda biar keyakinan Anda terjaga, dan mulai perbaiki cara bergerak. Bergerak kita harus hasilkan, mau itu dari retail kayak, mau itu dari sponsor kayak, dari mana yang penting itu intinya. Apalagi bentar lagi kita akan main skincare. Ini akan menjadi ledakan luar biasa. Tapi kalau Anda nggak pintar jaga ini, nah skincare sektor nggak ada ngaruh. Kalau Anda terjaga itu aman. Siapa yang pernah bergaul sama kawan, pikiran negatif, jangan lakuin lagi. Berkawan is berkawan, paham nggak? Tapi kalau udah ngomong gak jelas, tinggalin. Kenapa? Gak penting dengerin dia. Lebih penting orang tua di rumah. Lagian gak keselamanya kamu sama dia. Betul? Bener nggak? Sampai kapan ada sama kawannya? Sampai kuliah? Sudah itu? Sudah. Urus diri masing-masing. Terus ngapain kalau ngurus diri masing-masing harus kau dengerin? Kalau dia negatif, kalau positif nggak apa-apa. Kalau nggak ganggu, tapi kalau ganggu tinggalin. Siap kayak gitu sekarang? Siap. Saya nggak nyuruh Anda bermusuh sama teman. Oke? Tapi ini untuk kebaikan Anda. Jangan ngomong cene, UNN. Jangan, nggak usah diomong-omong ini. Pokoknya kalau dengar, aduh, nggak guna nih, rusak pikiran aku. Udah langsung balik ke update. Merapat kali, ada sharing harus merapat, siap? Sharing harus merapat. Buat Anda sendiri kok. Buat kualitas Anda kejaga, biar mindset Anda kejaga. Siap tempur? Siap. Siap kejar mobil? Siap. Kejar luar negeri? Siap. Februari kita ada berangkat luar negeri. Oke, Februari ada berangkat luar negeri. Dan saya minta ada beberapa orang yang Mei, Juni udah turun mobil semua. Gampang banget, saya bilang gampang banget. Anda jangan berhenti aja Melia, bergerak terus aja tepat sasaran. Sampai pasti, nggak mungkin nggak sampai. Nggak ada cerita nggak sampai. Kalau orang lain bisa, kita pasti Bisa. Karena Tuhan kita sama. Tuh. Tuhan kita Sama. sama. Paham? Maha pemberi rezeki. Kalau dia dikasih rezeki atas usahanya, maka atas usaha pasti kasih juga. Paham? Tapi Tuhan yang tahu kapan waktu yang tepat. Tugas kita hanya ini.
Siap. Baikmu Mungkin. terjaga terus. Siap. Siap? Siap. Dan terakhir ya, untuk menutup acara ini ya, kita akan doa bersama ya untuk menutup tahun 2023 ya. Kita berdoa bersama ya, semoga 2024 ya akan menjadi tahun perubahan hidup, akan menjadi tahun pencapaian, akan menjadi tahun kebanggaan orang tua sudah melahirkan anak seperti kita, tahun yang bisa membuat perubahan hidup total, tahun yang bisa membuat orang tua kita tersenyum bahagia. Ya, maka tenangkan pikiran, ini maghrib ya, azan maghrib ya, ini pas waktunya teman-teman. Ya, ini maghrib, kita tenangkan hati. Ya, kita berdoa dalam hati, sebut apa yang Anda inginkan di tahun 2024, minta sungguh-sungguh kepada pemilik rezeki, karena hanya Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa mengabulkan segalanya. Kita hanya bisa ikhtiar, kita cuma bisa usaha, kita cuma bisa berjuang. Kalau Anda mimpi buat orang tua Anda, niat Anda baik, Anda harus yakini bahwa nggak mungkin nggak diwujudin. Maka Anda harus tanamkan dalam pikiran Anda doa sama Tuhan, minta Tuhan rezeki. Ya, saya minta kepada Tuhan ketahanan hati, biar Anda selalu dikuatkan dari seluruh problem, dari seluruh masalah, dari seluruh cobaan, dari seluruh penghinaan, dari seluruh penolakan yang Anda akan alami di tahun 2024. Minta Allah kuatkan hati, kuatkan pikiran, biar tidak mudah terganggu. Itu aja permintaannya. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, hamba pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Hamba pengen dikuatkan hati, hamba siap berjuang, Anda siap benar-benar sungguh-sungguh memperjuangkan impian Anda. Hamba, ya Allah, tolong kuatkan hati. Minta dikuatkan hati dari semua cobaan yang akan saya hadapi. Dan ingat, setiap proses selalu ada cobaan, selalu ada tantangan. Tapi ingat, tantangan, cobaan bukan untuk membuat kita jatuh, bukan membuat kita mengeluh, tapi itu adalah ujian dari Tuhan biar kita semakin sabar dan menaikkan kelas kita. Maka harus percaya sama Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Anda harus yakin kalau Anda hari ini dikasih cobaan, husnuzon kepada Allah SWT bahwa ujian ini tujuannya agar aku semakin kuat, agar aku naik kelas, agar aku menjadi jauh lebih baik lagi. Tuhan pengen saya lebih baik lagi. Tuhan pengen saya menjadi orang yang spesial. Tuhan pengen membuat karakter saya menjadi karakter pejuang. Husnuzon, kalau hari ini memang belum kasih rezeki, percaya sama Allah SWT, Allah pasti kasih. Hari ini dikasih ujian karena Allah pengen kita lebih kuat, pengen kita lebih percaya kepada yang punya rezeki. Tidak menggantungkan kepada downline, tidak menggantungkan kepada upline, tidak menggantungkan kepada crossline. Kita gantungkan seluruh harapan kita, impian kita kepada Sang Pemilik rezeki, Allah SWT yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Untuk menutup acara kita hari ini, ya, saya pengen bayangkan ke Anda 2024